Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Paripurnamasari dengan NIM 1811C1009, jurusan S1 Kimia Konsentrasi Analis Medis dari Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Castoda 3, di mana Castoda 3 ini terdiri atas Diplobothrium latum dan Echinococcus granulosus. Klasifikasi kelas Castoda. Kelas Castoda terdiri atas dua ordo. Yang pertama yaitu ordo Pseudopilidea, memiliki satu spesies yaitu Diplobothrium latum. Yang kedua, ordo Scyloplidea, memiliki spesies yaitu Echinococcus granulosus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Diplobothrium latum atau cacing pita ikan, di mana cacing ini merupakan cacing yang dapat menginfeksi usus manusia. Penyakit yang ditimbulkan dari cacing ini yaitu Diphlebothriasis. Infeksi ini banyak ditemukan di Eropa, Jepang, Afrika, Amerika Selatan, Kanada, dan Amerika. Infeksi ini sering terjadi akibat memakan ikan air tawar mentah atau dimasak belum sampai matang. Berikut taksonomi Diplobothrium latum. Kingdomnya yaitu Animalia, filumnya Platyhelminthes, kelasnya yaitu Castoda, ordonya Pseudophilidea, familinya Diplobothriadae, genusnya Diplobothrium, dan spesiesnya yaitu Diplobothrium latum. Selanjutnya yaitu ada morfologi cacing dewasa Diplobothrium latum, di mana cacing ini berwarna kuning, gading, atau kuning abu-abu. Panjangnya yaitu sekitar 3-10 meter. Sekolek lonjong seperti sendok tanpa batil isap. Sekolek memanjang kurang lebih 2 mm, mempunyai celah isap atau lekuk, atau yang disebut juga botria. Kemudian, pronglotit terbentuk 4 persegi panjang. Pada pronglotit gravid, uterus berkelok-kelok seperti bentuk roset. Ovarium terdiri dari 2 lobus. Proglotit terdiri dari 3.000 sampai 4.000. Tiap proglotit terdiri dari alat kelamin jantan dan betina yang lengkap, atau disebut juga hermafrodit. Di samping ada gambar proglotit dan sekolek. Ciri-ciri telur Diplobothrium latum. Telur beroperkulum. Telur berembrio setelah berada dalam air. Embrio yang tumbuh dalam telur disebut Coracidium atau embrio yang bersilia. Telur berukuran kurang lebih 65 x 45 mikron. Dinding tipis, penebalan berupa penonjolan kecil di bagian posterior. Berwarna kuning kecoklatan dan telur berbentuk lonjong. Selanjutnya yaitu ada gambar morfologi proglotit cacing Diplobothrium latum, di mana pada proglotit ini terdiri atas testis, lubang genital, vas deferens, uterus, lubang uterus, vagina, kelenjar vitellina, otip, dan ovarium. Selanjutnya yaitu ada siklus hidup Diplobothrium latum. Pada siklus ini,
Diplobothrium latum melibatkan satu hospes definitif dan dua hospes perantara. Manusia adalah hospes definitif cacing ini, dan hospes reservoir adalah anjing, kucing, dan beruang. Cacing dewasa dapat hidup sampai 13 tahun lamanya di dalam usus halus manusia. Hospes perantara pertama dalam siklus hidup cacing ini adalah Cyclops, yang termasuk golongan Crustacea atau golongan udang-udangan. Sedangkan ikan bertindak sebagai hospes perantara yang kedua. Bersama feses, penderita telur cacing yang berada di dalam usus akan dikeluarkan dari tubuh hospes. Telur yang masuk ke dalam air akan menetas menjadi larva Corasidium yang dimakan oleh Cyclops. Dalam waktu 3 minggu, di dalam Cyclops, Corasidium berubah menjadi larva Procercoid. Di dalam tubuh ikan atau hospes perantara kedua yang memakan Cyclops dalam waktu 3 minggu, larva Procercoid akan berubah menjadi larva Flerocercoid yang infektif untuk hospes definitif, yaitu manusia, anjing, atau kucing. Flerocercoid akan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus hospes definitif. Selanjutnya yaitu patogenitas Diplobothrium latum. Diplobothriasis dapat menjadi infeksi yang berlangsung lama. Sebagian besar infeksi tidak menunjukkan gejala. Manifestasi dapat meliputi ketidaknyamanan perut, diare, muntah, dan penurunan berat badan. Kekurangan vitamin B12 dengan anemia perniciosa dapat terjadi. Infeksi masif dapat menyebabkan obstruksi usus. Migrasi proglotid dapat menyebabkan kolesistitis atau peradangan kantong empedu. Jadi, kesimpulan Diplobothrium latum, bentuk infektifnya yaitu Flerocercoid dalam otot ikan. Bentuk diagnostiknya yaitu telur tidak berembrio dalam feses. Kemudian sampelnya yaitu feses. Adapun cara diagnosis Diplobothrium latum, yang pertama yaitu pemeriksaan feses secara mikroskopis. Tujuannya untuk menemukan proglotid gravid atau telur. Cacing dewasa yang ditemukan di dalam feses dicuci dalam larutan NaCl agak panas dan kemudian dikocok terus sehingga cacing menjadi lemas. Lalu diperiksa dalam keadaan segar atau dimatikan dengan larutan fiksasi untuk diawetkan. Proglotid dapat diperiksa setelah ditekan di antara dua kaca objek atau setelah dilemaskan dengan mendinginkannya di dalam lemari es. Pengamatan morfologi proglotid dapat diamati dengan jelas dibuat sediaan dalam asam cuka 5% terlebih dahulu atau dengan penambahan gliserin sedikit demi sedikit. Yang kedua yaitu hitung darah lengkap terutama jumlah eritrosit, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah sel eritrosit dalam darah. Bila seorang mengalami anemia, maka akan terjadi penurunan jumlah sel eritrosit, sehingga dapat membantu untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit. Pencegahan dan pengobatan. Yang pertama, menjaga sanitasi lingkungan dengan tidak buang air besar sembarangan. Tidak memakan ikan mentah atau setengah matang. Memberikan penyuluhan pada masyarakat. Untuk pengobatannya itu menggunakan obat praziquantel dengan dosis 5-10 mg per kilogram secara oral. Kemudian menggunakan obat niklosamid dengan dosis 2 gram sekali oral. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang cacing Echinococcus granulosus atau yang sering disebut juga cacing pita pada anjing, di mana cacing ini terdapat di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah peternakan sapi dan domba, sehingga terdapat hubungan yang erat antara manusia, hewan herbivora, dan anjing. Manusia dapat dihinggapi stadium larvanya yang menimbulkan penyakit yang disebut hidatidosis atau Echinococcosis cystis.
Berikut taksonomi cacing Echinococcus granulosus. Kingdomnya Animalia, filumnya Platyhelminthes, kelasnya Cestoda, ordonya Scylophilidea, familinya Taenidae, genusnya Echinococcus, dan spesiesnya yaitu Echinococcus granulosus. Selanjutnya yaitu ada morfologi cacing dewasa Echinococcus granulosus. Cacing dewasa panjangnya yaitu 3-6 mm, memiliki satu proglotid imatur, satu proglotid matur, dan satu proglotid gravid. Skoles bulat, memiliki 4 batil isap, rostelum dengan kait-kait mempunyai leher. Nah, di samping teman-teman bisa lihat gambar dari cacing dewasa Echinococcus granulosus. Adapun ciri-ciri telur Echinococcus granulosus yaitu telur berbentuk bulat, ukuran 30-37 mikrometer, mempunyai silia atau bulu getar. Kemudian selanjutnya itu ada kista hidatid, terdiri atas lapisan kutikula dan lapisan germinativum. Selanjutnya itu siklus hidup cacing Echinococcus granulosus. Pada siklus ini, host phase definitif Echinococcus granulosus adalah manusia, anjing, kucing, dan serigala. Sedangkan host phase intermedier adalah herbivora seperti domba, sapi. Telur yang dikeluarkan bersama tinja anjing atau karnivora lainnya bila telur tersebut tertelan oleh host phase perantara yang sesuai, maka telur menetas di rongga duodenum menjadi embrio. Embrio yang dikeluarkan menembus dinding usus, masuk ke saluran limfe dan peredaran darah, serta dibawa ke alat-alat lain dalam tubuh seperti hati, paru-paru, otak, ginjal, limpa, otot, tulang, dan lain-lain. Dan dalam organ-organ tersebut terbentuk kista hidatid. Jika kista ini termakan oleh anjing, maka di usus halus menjadi cacing dewasa. Selanjutnya yaitu patogenitas cacing Echinococcus granulosus. Yang pertama yaitu ada echinococcus cystis atau hidatidosis, di mana seseorang yang terinfeksi Echinococcus cystis seringkali tanpa gejala sampai kista hidatid yang mengandung parasit larva tumbuh menjadi besar yang menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit, mual, dan muntah. Kista tumbuh selama beberapa tahun sebelum mencapai kematangan dan tingkat di mana gejala muncul biasanya tergantung pada lokasi kista. Kista terutama ditemukan di hati dan paru-paru, tetapi juga dapat muncul di limpa, ginjal, jantung, tulang, dan sistem saraf pusat, termasuk otak dan mata. Pecahnya kista paling sering disebabkan oleh trauma dan dapat menyebabkan reaksi anafilaksis ringan hingga berat, bahkan kematian, sebagai akibat dari pelepasan cairan kistik. Selanjutnya yaitu yang kedua ada alveolar echinococcus ditandai oleh tumor parasit di hati dan dapat menyebar ke organ lain termasuk paru-paru dan otak. Pada bentuk larva Echinococcus multilocularis tidak sepenuhnya matang menjadi kista, tetapi menyebabkan vesikel yang menyerang dan menghancurkan jaringan di sekitarnya, dan menyebabkan ketidaknyamanan atau rasa sakit, penurunan berat badan, dan rasa tidak enak. Alveolar echinococcus dapat menyebabkan gagal hati dan kematian karena penyebaran ke jaringan terdekat. Alveolar echinococcus adalah penyakit berbahaya yang mengakibatkan tingkat kematian antara 50% dan 75%.
terutama karena sebagian besar orang yang terkena dampak tinggal di lokasi terpencil dan memiliki perawatan kesehatan yang buruk. Jadi kesimpulan dari cacing Echinococcus granulosus, bentuk infektifnya yaitu telur berembrio dalam feses. Bentuk diagnostiknya yaitu kista hidatid di hati, paru-paru, dan lain-lain. Sampelnya yaitu cairan kista. Adapun cara diagnosis cacing Echinococcus granulosus yang pertama yaitu pemeriksaan cairan kista secara mikroskopis. Prinsipnya, setetes cairan kista yang sudah disentrifuge diteteskan pada objek gelas. Dengan objek gelas lainnya dibuat apusan, kemudian dilakukan pewarnaan tertentu dan diamati secara mikroskopis. Yang kedua, ada pemeriksaan serologi, di mana tes serologi merupakan tes yang sensitif untuk mendeteksi antibodi di dalam serum pasien. Infeksi kista hidatid sensitif bervariasi antara 60% sampai 90% tergantung karakteristik dari kista hidatidnya. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan radiologis, di mana pemeriksaan ini menggunakan X-ray yang dapat menunjukkan kista hidatid di dalam paru-paru dan jantung. Pemindaian atau pembesaran organ dengan ultrasound dan CT scan dapat terdeteksi dengan ditunjukkannya kista pada hati, tulang, otak, ginjal, ataupun jaringan lainnya. Selanjutnya itu pencegahan dan pengobatan. Jangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang kemungkinan terkontaminasi oleh kotoran anjing. Cuci tangan dengan sabun setelah memegang anjing dan sebelum makan. Mengajari anak-anak pentingnya mencuci tangan untuk mencegah infeksi. Selanjutnya mengkonsumsi obat cacing seperti albendazole, metode Fire, puntur, aspiration, injection, respiration, dan tindakan pembedahan. Dan memberikan penyuluhan pada masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan isi di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.